Selamat sore kepada Mr. Roy, bahwa pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas GCR dan saya akan memulainya. Sebelum memulainya, saya akan memberikan salam kepada Mr. Roy. Salam dari saya budaya. Ulasan yang saya ambil dari YouTube yang ada di GCR Mr. Roy, yaitu pengertian administrasi usaha adalah suatu kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan dan sebagainya yang terdapat pada semua kelompok negara, swasta, sipil atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan. Terus salah satunya adalah daftar izin usaha yang dibutuhkan ketika ingin memiliki perusahaan. Banyak sekali jenis usaha yang ada di Indonesia dan bisa menggunakan online single submission. Yang pertama itu ada surat izin tempat usaha atau situ. Sesuai namanya, situ atau surat izin tempat usaha dipakai untuk menandakan kalau tempat usaha yang kamu pakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Pihak berwenang yang berhak merilis izin usaha ini adalah pemerintah daerah dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Terus yang kedua, ada surat izin perdagangan atau SIUP. Kalau situ dipakai untuk mengatur tempat usaha, dan untuk SIUP atau surat izin usaha perdagangan digunakan untuk menandakan bahwa kamu bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Bagi setiap wirausaha atau pengusaha tentunya wajib memiliki SIUP. Sama seperti situ, SIUP juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tanpa memiliki SIUP, kamu pastinya tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan. Lalu yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia, karena sejak lama pemerintah sudah menggalakkan program ini. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang sudah punya penghasilan sendiri wajib membayar pajak. Pengusaha pun juga wajib memiliki NPWP agar membayar pajak yang sesuai dengan usahanya. Lalu yang ketiga, nomor registrasi perusahaan atau NRP. NRP atau nomor registrasi perusahaan disebut juga dengan TDP atau tanda daftar perusahaan, wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi petanda kalau usahanya adalah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi. Lalu selanjutnya, yang kelima, nomor induk
usaha atau NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah cara paling mudah dalam membangun usaha karena pelaku usaha tidak perlu lagi membuat SIUP atau NRP, karena itu semua sudah bisa dipenuhi hanya dengan memiliki NIB saja. Bahkan pemerintah memberikan klaim kalau hanya perlu waktu 30 menit dalam membuat NIB. Terus yang keenam, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan adalah izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Jadi yang biasa mengeluarkan SKDP adalah pihak kelurahan dengan izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka kepala desa yang akan memberikan izin tersebut. Ketika individu perlu memiliki KTP, maka unit usaha perlu memiliki SKDP. Terus yang selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah izin usaha yang dilakukan untuk mengkaji dampak kepada lingkungan dari usaha kamu sendiri, tapi AMDAL hanya digunakan untuk mengkaji saja karena izin usaha ini tidak digunakan untuk mengizinkan usaha tersebut berdiri jika mempengaruhi lingkungan. Terus yang ke-8, izin memberikan bangunan atau IMB. IMB atau izin mendirikan bangunan wajib dimiliki bagi yang ingin membangun tempat usaha mereka sendiri karena ini menandakan bangunan tersebut sudah resmi terdaftar. Lalu yang ke-9, surat keputusan pengesahan badan hukum. Surat keputusan pengesahan badan hukum adalah surat untuk mengesahkan badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Surat ini memberikan perusahaan tersebut berdiri dan sah dari kacamata hukum Indonesia. Lalu yang ke-10, akta pendirian perseroan terbatas. Tidak hanya surat keputusan pengesahan badan hukum, akta pendirian perseroan terbatas juga wajib dimiliki agar kamu bisa menjalankan bisnis dengan lancar dan tidak mendapatkan masalah pada masa-masa mendatang. Lalu selanjutnya yang ke-11, izin gangguan. Izin usaha terakhir adalah izin gangguan yang diperuntukkan untuk usaha-usaha yang bisa menimbulkan potensi bahaya ketitipan keluarga serta gangguan yang bisa muncul kapanpun. Biasanya izin usaha ini diberikan untuk para pelaku usaha dunia malam. Lalu selanjutnya yang saya dapat dari video Mr. Kasih di GCR, denda ataupun pasal pada izin usaha. Oke, kita lanjut. Pasal 104 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah jika
pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri. Terus pasal 105 mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dan dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Selanjutnya, pasal 106 berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Lalu pasal 107 menerapkan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah jika menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Lalu pasal 108 berlaku pidana penjara selama paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar bagi pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting lainnya. Lalu pasal 109 mengatur pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar bagi produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan pada menteri. Lalu untuk pasal 110 mengatur sanksi pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar jika pelaku usaha perdagangan barang dan atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang larang diperdagangkan. Oke, sekian untuk ulasan pada video tugas GCR Mr. Roy. Sudah saya mengulas kembali dan sudah saya catat juga. Oke, sekian dari saya. Terima dari saya, Namo Buddhaya. Selamat sore, Mr. Roy, dan kembali lagi untuk video selanjutnya. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?